Baik Bapak, saudara, sahabat yang melakukan Allah. Insya Allah ini lumayan serius. Takmir masjidnya mau ngaji kitab sama jamaahnya. Ini jarang-jarang hari ini kajian masjid maunya ngaji kitab. Semoga para pengurus diberkahi oleh Allah. Amin. Ya. Begitu juga jamaah diberkahi karena mau duduk. Malaikat mengatakan Allah marhamhu. Jadi selama kita duduk di masjid, itu malaikat itu doa, ya Allah rahmati dia, Allah marhamhu waghfir lahu. Di riwayat lain Allahumma sholli alaihi. Hadis ini semuanya ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ya Allah rahmati orang ini. Jadi semakin lama duduknya di masjid, semakin banyak doa dari malaikat. Kalau malaikat doa mustajab nggak Pak? Ya karena dia nggak dosa, langsung naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk ke golongan yang juga tertipu, tapi menggunakan pakaian orang-orang suci, yaitu pakaian para sufi. Disebutlah mereka mutasawwif. Mutasawwif ini kalau bahasa kita anak muda sekarang sufi ngeprank. Ya, ngeprank orang deh kerjaannya. Dia kira dia dengan begitu, dengan nanti ada beberapa penandanya, dia sudah menjadi seorang ahlullah, wali Allah. Ghururul mutasawwifah wa hum firaqun katsirah mutafarriqah, ya. Jadi mereka ini banyak sekali. Jadi kelompok sufi-sufi palsu, kira-kira begitu bahasanya. Sufi palsu inilah yang bikin barangkali kawan-kawan salafi itu benci dengan tasawuf. Ya, saya curiganya gitu Pak. Tapi pas kita cek sama aja. Yang penting ada nama tasawufnya dibantah semua. Ya, beda dengan imamnya, Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu mengapresiasi sufi, sufi yang benar-benar sufi. Dan dia mengkritisi yang dianggapnya mutasawwifah, sufi-sufi palsu. Apalagi murid Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah malah menjadi sufi beneran. Bahkan karyanya lebih dominan tasawufnya daripada salafinya. Contohnya kitab yang paling besar, dan di Saudi ada beberapa tokoh salafi mentahzir, melarang murid-muridnya untuk tidak membaca kitab imamnya sendiri. Judulnya Madarijus Salikin. Madarij artinya maqamat, tahapan-tahapan makom-makom orang suluk. Salik itu artinya orang suluk. Suluk adalah penempuhan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia juga nulis kitab Ibdatus Sabar, ya. Dia juga nulis kitab tentang Az-Zuhud, ada tentang cinta, Raudatul Muhibbin. Sebagian besar sudah diterjemah. Ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beda dengan Ibnu Jauzi, ya. Ibnu Jauzi jauh sebelum mereka. Ibnu Jauzi langsung berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, antara mereka dengan Syekh Abdul Qadir ada 2 orang. Jadi masih ada 2 orang yang harus dihubungkan sanadnya. Jadi imamnya begitu Pak. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berguru kepada ahli hadis yang sufi, mursyid tarekat Naqsyabandiyah, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Dan itu tertulis. Cuma ketika Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin menyebutkan Muhammad Hayat As-Sindi, dia tidak menyebutkan sosok ini sosok siapa. Tapi kita nggak usah khawatir. Hayat As-Sindi menulis kumpulan sanadnya dan menuliskan namanya dan thariqatnya di situ. Akidahnya Maturidiyah, mazhabnya Hanafi, dan dia bertasawuf. Tasawufnya tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Surawardiyah, dan kitab yang lainnya.
Siapa muridnya tadi? Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi, Imam Wahabi nih Pak, bener. Antum udah connect ya sama Wahabi ya. Muncullah juhala al-yaum, ya orang nggak ngerti sejarah sekarang. Terus bilang, yang ente bilang Wahabi itu bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Abdul Wahhab bin Rustum. Lah, Abdul Wahhab bin Rustum tahun 200-an Hijriah. Ini sudah belakangan ini. Ya. Kalau Masehinya udah 1700-an. Ya barangkali ya 1200-an lah. Beda 10 abad, nggak ngerti sejarah dia. Ya. Loh, nggak boleh menyebutnya sebagai Wahabiyah. Namanya kan Muhammad, seharusnya Muhammadiyah. Tuh nggak ngerti sejarah lagi. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Kenapa nggak disebut mazhab Muhammadiyah? Imam Ahmad bin Hambal. Itu antara Ahmad bin Hambal ada binnya satu lagi, nggak disebut, langsung ke kakeknya. Kenapa disebut Hanbali, nggak disebut Ahmadiyah? Kan jadi repot Pak nanti jadi Ahmadiyah. Di Parung tuh Masawangan, uang gede-gede itu menolak Ahmadiyah. Kan repot nanti kalau mazhabnya mazhab Ahmadiyah. Nggak ngerti sejarah begitu, tapi komen. Uskut illam ta'rif, ya. Kalau nggak ngerti diem aja. Ini mau ngeles tapi ngelesnya tuh nggak berilmu. Nah ini yang kemudian bikin kita geli. Ya kalau nggak ngerti sejarah diam aja. Syekh bin Baz itu berbangga dengan nama Wahabiyah. Nggak usah takut. Tinggal Wahabi versi siapa nih? Karena Muhammad bin Wahab itu antara realitasnya dengan setelah itu beda. Beliau itu pernah menulis satu risalah. Beliau memberikan semacam klarifikasi bahwa dia tidak pernah mengkafirkan sufi, tidak pernah menganggap sesat sufi. Sekarang yang lagi viral di Riau, ada seorang salafi menganggap NU Muhammadiyah sesat, Pak. Jamaah tabligh sesat, sufi sesat, Asy'ariyah sesat. Lalu terus yang masuk surga dia doang, yang benar dia doang. Ini mulai muncul Pak sekarang. Nah itu yang saya sebut kemarin. Loh kok muncul orang MUI dari Muhammadiyah bela-belain kelompok mereka. Nggak ngerti dia radikal itu apa. Radikal kan macam-macam. Ada fikrahnya, ada manhajnya, ada sikapnya dalam bernegara, ada yang sampai kepada tataran militer. Ini yang bahaya. Mereka udah angkat senjata, itu baru bahaya sekali, udah darurat. Kalau ini daruratnya belum darurat militer, masih darurat fikriyah. Mau kita biarkan anak muda kita begitu entah? Muncul begitu, ya. Udah dengar Pak videonya? Belum ya? Waduh parah ya. Apa katanya NU Muhammadiyah sesat? Ya salah. Kalau NU Muhammadiyah sesat, maka sesatlah semua kiai-kiai kita, ulama kita di sini, negeri ini. Dia nggak mikir dia, fala taqilunnya nggak dipakai. Di Quran disuruh mikir, dia nggak mikir. Malah pakai terjemahan-terjemahan biasa ya. Cuma karena ada perbedaan penafsiran, kemudian menganggap orang lain sesat. Nah, mereka ini mentahzir murid-muridnya untuk membaca kitab Madarijus Salikin. Nggak boleh dianggap ini ada kesesatan. Jadi jangan sakit hati Pak ntar kalau kita disesatkan mereka. Kenapa imamnya sendiri dianggap menyimpang? Ya, saya ngomong Syekh Muhammad Al-Wahhab itu berguru ke Syekh Muhammad Hayat As-Sindi yang dia sufi muhaddis, itu saya dianggap bohong. Jadi orang yang kalau nggak ngerti ngomong sama yang ngerti, orang yang ngerti dia dianggap bohong sama dia. Nah, inilah lucu-lucunya sekarang ya. Cuma karena kita lagi puasa Pak, jadi kita tahan-tahan dikit deh ya. Kalau enggak kita ya debat-debat sekalian. Cuma untuk apa juga debat? Kita debat 1000 kali, bawa 1000 dalil, mereka nggak akan percaya. Innaka la tahdi man ahbabta. Karena hidayah itu bukan sesukamu. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semenjak saat itu saya mengurangi debat.
Pengalaman kita bawa berapa kitab juga mereka nggak percaya. Kitab imamnya kita tunjukin juga nggak percaya. Kita tunggu saja hidayah dari Allah SWT. Nah ini, saya tadi mengira mereka itu menzindikkan kelompok sufi prank ini ya, mutasawwifah ini, sufi palsu. Ternyata enggak, mereka emang anti sufi. Ya. Imam Ghazali, beliau mengerti di zamannya ada sufi asli, ada sufi palsu. Ightarru bizayyi wal hayyi'ati wal mantiq fayajlisuna ala sajadat ma'a itraq ar-ra's wa idghali fil jayb kal mutafakkir ya. Ini sufi prank ini gayanya doang, Pak. Ya, bizay ini pakaian sufi. Emang pakaian sufi ada ya? Ternyata sufi itu nggak punya pakaian khusus. Cuma beberapa mursyid tertentu dia suka pakai serban tertentu. Misalnya Allah yarham Syekh Nazim Haqqani. Kemudian yang masih hidup muridnya Syekh Hisham Kabbani dan anaknya Syekh Muhammad ya, Syekh Muhammad Kabbani, Syekh Muhammad Al-Haqqani. Itu suka pakai serban. Suka pakai serban. Orang mengira itulah pakaian sufi, enggak. Akhirnya muncullah kelompok pranknya. Bahkan di antara orang-orang yang pernah bertemu dengan Syekh Hisham ini, ada yang kemudian ya ightarru bizay, tertipu dengan penampilan itu, bahwa itulah penampilan sufi. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Syekh Hisham, tapi Syekh Hisham nggak masuk ke barisannya. Ya, kita ngelihat juga, Pak. Ya, sibuk di pakaian, sibuk di serbannya. Ya, Syekh Hisham jadi mursyid kan bukan karena dia serbannya. Ya. Kalau di Jawa, mursyid itu kebanyakan kayak Abah Habib Lutfi atau Abah Uci, pakai kopiah, terus dikasih begini, ya, biasanya putih, namanya khirqah, ya. Atau rida yang menjadikan khirqah sufi. Ya, di kita kalau ada yang begitu, itu berat itu. Ya, yang pantas begitu ya beliau-beliau itulah. Kita nggak pantas, Pak. Ya, minimal dia mursyid gelarnya, dapat ijazah dari gurunya. Penampilan begini, bizai wal hay'ah, gaya ya, penampilan, termasuk gaya duduknya, kepalanya ya, yajlisuna ala sajadat ma'itraqir ra's. Tahu-tahu pikirannya melayang kemana-mana. Kal mutafakkir, seakan-akan dia seorang mufakir, padahal pikirannya lagi melayang-melayang, Pak, belum jelas ya. Wa fi tanaffusis su'ada, kalau nafas tuh nafasnya panjang ya, kayak berkarisma. Khafdis saut fil hadis, kalau bicara tuh kayaknya tenang ya. Wa lam yut'ibu anfusahum qad fil mujahadah war riyadhah wa muraqabatil qalbi wa tathhiril batin wal zahir min al atham al khafiyah wal jaliyah. Tapi mereka tidak melakukan amal sufi yang sebenarnya. Apa itu? Mujahadah. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh itu di saat ngantuk dia lawan kantuknya. Males ngitung zikir, dia hitung zikirnya. Itu lagi masuk pikiran duniawi, dia lawan pikiran duniawinya. Ini mujahadah. Wariyadhah, riyadhah itu menunjukkan kedisiplinan, diulang-ulang. Riyadhah itu latihan yang diulang-ulang. Ini wirid aja nggak ada latihannya, ya. Gayanya dapat. Ya. Wa muraqabatil qalb, lalu kemudian muraqabah qalbiyah. Apa arti muraqabah qalbiyah? Mengintai kalbu, apakah kalbunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini muraqabah. Dalam tradisi keilmuan sufi yang asli, muraqabah ini panjang babnya. Mulai dari muraqabah mutlak, ada muraqabah ma'iyah, ada merasa bersama Allah, ada merasa kedekatan, aqrabiyah, dekat terasa dengan Allah. Ada juga terus-terusannya ya, ada ahadiyah, qul wallahu ahad.
ada rahmaniyah, ada qur'aniyah, banyak sekali. Dan ini muraqabah ini yang lucunya di beberapa zawiyah-zawiyah zikir, muraqabah ini diajarkan. Padahal enggak, muraqabah itu langsung hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengintai kalbu lah nanti yang merasakan rasanya ma'iyah atau apa. Nah, di beberapa zawiyah, surau atau riba itu muridnya diajarkan. Sekarang kamu muraqabah ini ya. Ini nggak nyambung. Ya. Wa tathhiril batin wa zahir. Apalagi kerjaan sufi yang asli, purifikasi. Apa arti purifikasi? Memurnikan, menyucikan zahirnya dan batinnya. Artinya fikihnya bagus. Dia nggak mesti ahli fikih, Pak. Jadi sufi ini nggak mesti dia ahli fikih, nggak mesti dia ahli fatwa. Tapi dia ahli yang kedua, waz-zahir wal batin. Ahli dalam mensucikan yang batin. Minal athamil khafiyyatil jaliyah. Dari dosa yang tersembunyi ataupun yang tampak. Dan itu ya mujahadah, riyadhah, muraqabah qalbiyah, tathhir zahir wal batin. Ini baru awail manazil tasawuf. Baru awal makom-makom sufi. Nah, orang-orang yang pakai baju-baju sufi tadi ini awal aja belum lolos. Gitu. Ma'annahum lam yahumu qad haulaha wa lam yasumu anfusahum syai'an minha. Ya, padahal belum pernah mencium memasuki fase-fase ini. Ya, kawan-kawan kita ajak latihan. Namanya latihan kan ada targetnya. Kalau sudah nggak latihan baru bebas, baru zikron katsira itu unlimited. Jadi kita latih misalnya ada zikir mulai dari 1.000, 5.000. Itu latihan-latihan itu dibolehkan oleh para ulama karena mengikuti langkah dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada yang tadi di pakaian. Nah, sekarang ada kelompok sufi prank ya, yang idda'at ilmal ma'rifah, yang ngaku-ngaku dapat ilmu ma'rifat. Nah, ini lebih berat nih, Pak. Kayaknya dia paling tinggi gitu ya. Wa musyahadatul haq. Dan seakan-akan dia memandang kepada Allah. Wa mujawazatul maqamat wal ahwal. Seakan-akan dia sudah melewati semua maqamat tadi dan ahwal ya. Apa beda maqam dan ahwal? Maqam itu adalah kondisi yang sudah menetap pada seorang hamba. Misalnya rasa taubat. Itu setiap hari itu dia kalau ingat taubat, itu dia bisa taubat berkali-kali. Jadi hari-harinya itu taubat. Kalau ahwal, ini rasa yang datang dari Allah. Kadang-kadang dia kemudian nangis. Nah, itu ahwal taubat namanya. Ahwal ini nggak selalu datang. Kalau selalu datang repot kita. Coba setiap hari kita nangis. Repot, Pak. Lagi jalan nangis. Ntar dikira orang gila. Ya. Wal mulazamah fi aini syuhud. Orang ini ngaku-ngaku sudah langsung menyaksikan inti daripada zat Allah. Wal wusul ilal qurb, sampai kepada makom qurbiyah, kedekatan. La ya'rifu la yu'rafu hadhihi al-umur illa bil usama wal alfaz. Padahal dia tahu semua ini baru sebatas diskusi dan istilah-istilah bil usama. Jadi nama-nama aja. Nah, ini grup-grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini. Grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini banyak di kampus-kampus dan sekitar-sekitaran kampus. Ngajinya ini, Pak. Juga ada yang palsu, juga ada. Kayaknya bukan di kampus, kiai-kiai tertentu. Karena saya banyak juga dengerin kiai-kiai tertentu yang ngaku sudah suluk di langit. Saya suluk di langit sekian tahun gitu. Anak-anak yang tamatan-tamatan pesantren Timur Tengah direndahin sama dia. Ente apaan? Paling ente cuma sekian tahun di Mesir gitu. Saya sekian tahun di langit. Emang orang di langit pamer-pamer segala. Bisa kita tes. Kalau dia pernah ke langit ketemu Nabi Isa.
Ya, ketemu nggak Nabi Adam di langit pertama? Kalau pernah nyantri di langit, ya. Ketemu nggak Nabi Ibrahim di langit 6 atau 7? Karena di hadis Bukhari itu ada dua versi. Fis sama'i sadisa dan fis sama'i sabi'ah. Langit ke-6 atau langit ke-7. Ketemu nggak sama Nabi Ibrahim? Baru bener tuh, nyantri di langit. Baru nyantri di langit belagu, iblis lama di langit. Iblis lama apa di langit? Iblis itu kan dulu dari Banul Jin, Banul Jan, ya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Kan begitu di Quran. Dan Allah menciptakan jin dulu nama. Jadi sebelum ada setan dan jin sekarang itu ada satu generasi namanya jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, itu Banul Jan namanya. Klan jin. Dulu mereka berfisik, Pak, di bumi. Jadi di masa Nabi Adam itu kita sama jin tuh begini hadap-hadapan. Repot nggak tuh, Pak? Maka kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan kitab Qasasul Anbiya, ada satu kekhususan anaknya Nabi Adam namanya Syith, keturunan Nabi Adam. Itu dia lahir, ya umat manusia baru ratusan ribu, Pak. Nabi Syith ini diberikan ilmu oleh Allah tentang masa lalu. Terlihatlah oleh beliau ini bagaimana dulu Banul Jan. Banul Jan ini dulu bikin onar di bumi, maka kemudian Allah kiamatkan bumi. Dibikin kiamat awal, gempa, banjir. Mereka kan tubuh fisik kayak kita. Maka mereka lari ke gunung-gunung, begitu di hadis Imam Hakim, ya. Mereka lari ke laut, maka jadi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan gitu ya. Lari ke Gunung Pangrango, Gunung Salak tuh. Ada yang lari ke pohon, ada yang lari ke batu-batu. Makanya batu-batu cincin, Pak, hati-hati tuh. Siapa tahu ada isinya. Ya, ada yang diundang. Jadi mereka udah pindah-pindah kemana, diundang oleh sempu, bikin keris, bikin pedang, diundang ke dalam jadi khadam dia. Pindah ke situ, ada juga, Pak. Itu bisa dirasakan, ada ilmunya cara ngerasainnya. Nah, itu ada ahlinya. Jangan datang ke saya bukan ahlinya. Makanya pohon-pohon tertentu kalau anak-anak indigo bisa ngelihat, Pak. Saya masa kecil bisa ngelihat jin, saya masih ingat. Tinggi-tinggi, ya sampai ke atas itu tuh. Pernah saya ngelihat waktu kecil tuh. Ya, sampai ke tulisan Nabi Muhammad tuh, Pak. Tinggi tuh. Ya. Matanya tajam merah, ke tongkat. Celananya dikit doang, Pak, kayak orang Papua yang pelosok. Orang Papua sekarang kan udah canggih-canggih, Pak, bajunya udah bagus-bagus, ya. Itu sama persis, melihat tegap. Saya masih ingat tatapan matanya sampai hari ini. Kali dia senyum-senyum, Pak, sekarang. Gue diceritain lagi gitu. Itu di mana? Saya masuk kebun, main-main sama anak-anak, teman-teman. Masuk kebun, loh ada dia. Kita bingung, loh kok ada orang begini di sini? Kita mau panggil semua anak-anak itu. Pas saya keluar kebun, perbatasan kebun, udah nggak ada. Masuk lagi ke dalam, mau main-main ceritanya. Kita kira tuh orang gede bisa diajak main-main. Dicari-cari nggak ketemu. Pulanglah saya. Pulang-pulang diingat-ingat. Baru ngeh. Wah, itu kayak jin. Baru ngeh saya. Ya kalau gendruwo nggak begitu juga. Gendruwo beda lagi wajahnya, ya. Wallahu alam itu apa. Ya, dan itu berzahir dalam mata saya, ya. Anak kecil kan ketika lahir antara alam ruhnya dengan alam fisiknya itu masih tarik menarik, ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang akalnya belum terlalu matang, akhirnya yang tadi itu masih membekas dalam dirinya sampai tua dia bisa indigo deh. Kita ngelihatnya kayak dia kayak orang ebleng, padahal dia beneran, Pak. Kita kira dia sedeng. Enggak, dia asli itu. Dia ngerasain paling energinya. Oh, ini dia berasa apa gitu. Tapi kan gak enak hidup begitu, Pak. Enak gak hidup? Wah,
samping Ustadz ada makhluk nih, nah, kan repot, ya. Jadi kayak orang parno, ya. Nabi Syekh ini kemudian diberikan zikir-zikir tertentu oleh Sayyidina Jibril dengan perintah dari Allah untuk membuat baris hijab, batas hijab antara manusia dan jin. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Nabi Syekh karena berkah mukjizat beliau kita sekarang ada barrier dengan jin itu. Kalau enggak kita ditojok-tojok mulu kali Pak. Ya, tidur digangguin, ya kan, iseng dia. Kita bikin rumah, dia bilang, ini tanah gua nih, kan repot Pak. Ya, nggak bisa laku tuh tanahnya, atau sertifikat tanahnya dibatalin sama dia. Nah, kelompok-kelompok ini kadang-kadang dia punya pengalaman rohani, tapi bukan kerohanian yang murni, tapi kerohanian palsu. Yang membawa dia bukan Allah, bukan malaikat, tapi yang bawa dia adalah jin. Ini sering Pak. Nah, tadi saya nyebutkan mereka kemana-mana ya, dan yang tinggi-tinggi mereka naik ke angkasa, antara langit dan bumi disebut sama'id dunya. Disitulah Allah izinkan jin-jin, setan-setan yang kuat-kuat itu bikin istana-istana. Karena dulu Azazil, iblis ini pernah naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai ke langit ke-7 dan menjadi pemimpin salah satu klan malaikat beribadah kepada Allah. Balik lagi turun ke bawah. Jadi setiap langit itu dia beribadah di sana. Wallahu alam berapa lama mereka beribadah. Tahu-tahu dapat kabar. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dapat kabar dalam surah Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah akan memilih seorang khalifah di bumi, wakil Allah di bumi dari kalangan bukan kamu, tapi kalangan yang tercipta dari tanah. Nah, yang tercipta dari tanah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, kenapa engkau menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang merusak? Loh, malaikat sudah tahu, berarti sudah ada Adam sebelum Adam. Malaikat sudah pernah ngelihat ada makhluk kayak kita ini, kayak Nabi Adam, yang dulu merusak dan menumpah darah di bumi. Nah, jadi jangan heran nanti kalau ada beberapa kiai, beberapa ustadz, profesor menafsirkan Adam qabla Adam. Ada Adam sebelum Adam. Tapi Adam yang disebutkan dalam silsilah ranji kenabian, itu Adam terakhir Pak. Adamnya kita. Maka Adam-Adam sebelumnya, ya itulah mungkin Homo sapiens itu segala macam, kita nggak tahu. Ya. Ada kan di Pulau Jawa kan ada kan, ya ketemu rangkanya, tapi nggak banyak Pak. Kalau dihitung ya paling-paling nggak lebih dari 70 seluruh bumi, nggak akan banyak. Nah itu sebelum kita tuh, karena kalau dihitung kita ke Nabi Adam, barangkali belum sampai 70.000 sampai 10.000 tahun, belum nyampe. Kita ke Nabi Adam. Ya belum nyampe Pak. Ini mau genap nih 7.000 tahun. Sedangkan Homo sapiens itu termasuk yang ditemukan oleh Darwin dan teman-temannya pengikut-pengikutnya. Ada burung ya kan? Ada rangka orang kayak manusia, tapi kok kepala tengkoraknya sedikit beda. Yang agak sempurna itu kan yang di Pulau Jawa, mirip sama kita. Itu jauh sebelum Nabi Adam, jutaan tahun. Kalau jutaan tahun berarti mereka hidup sebelum manusia. Jadi teori Darwin ini yang keliru adalah cocok loginya. Sedangkan data yang dia temukan itu benar. Apa datanya? Ada makhluk sebelum Adam, kayak kita. Itu sahih Pak. Sebelum kita sudah ada yang mirip-mirip manusia. Sebelum manusia ada binatang-binatang. Kita nggak tahu namanya apa ya. Ya yang disebut oleh anak-anaknya dinosaurus. Ya ada macam-macam, itu emang ada. Ya dulu kadal-kadal, buaya-buaya yang di Komodo itu kan yang masih tersisa itu. Dulu kan gede semua. Kan makhluk purba yang masih tersisa. Sekarang segede kita. Ya dulu manusia segede itu juga.
Cuma manusianya bukan Nabi Adam. Yang disebutkan dalam silsilah Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Nah, bukan Adam yang itu. Karena kalau Adam yang itu belum nyampe 7.000 malah. Kalau perkiraan kita ya. Arkeolog kan sudah punya alat. Diambil sampelnya, karbonnya masukin ke lab, itu ketahuan umurnya berapa. Jadi bumi ini sudah sangat tua. Sangat-sangat tua. Dan sudah ada gempa dahsyat sebelum kita. Ada meteor masuk ya. Makanya tadi yang kita ceritakan dalam hadis Imam Al-Hakim, nah hadis-hadis yang lain yang sahih, itu jin-jin tadi pergi ke gunung-gunung, pergi ke pohon-pohon, pergi ke batu-batu, ke goa-goa, masuk, bahkan ada yang masuk ke dalam bumi. Ada yang dia bisa terbang, dia naik ke atas. Nah, yang naik ke atas ini kelompok-kelompok jin yang jago ilmu, yang nanti mereka akan menjadi penipu-penipu orang-orang yang ahli ma'rifat palsu ini. Maka hati-hati Bapak Saudara Allah, kalau ada orang pengalaman melayang ke bawah ke alam mana, ke bawah ke langit mana, itu belum suatu sahih, belum tentu benar. Kita harus hati-hati benar ya. Kalau tidak ada jaminan kebenarannya, nggak usah deh percaya gitu. Karena ada kata-kata kunci kesahihan pengalaman rohani itu. Di luar itu syaitan yang main. Setan yang main. Biasanya melahirkan kiber. Nah, itu aja paling gampang. Pengalaman rohani apa saja yang melahirkan perasaan merasa lebih sedikit saja dari orang, ini pertanda ma'rifatnya ma'rifat syaitaniyah. Walaupun dia kayak dibawa ke aras, itu aras yang dibuat sama iblis. Antara langit dan bumi disebut sama dunia, yang orang sebut khayangan. Makanya ilustrasinya Sung Gokong kan itu persis Pak. Kerajaan langit itu ada awan-awannya. Ini ciri-ciri mereka berawan-awan itu. Jadi itu bukan imajinasi bohongan ya, karena dalam tradisi falsafah Aflatun, apapun yang diimajinasikan manusia itu ada realitasnya sebenarnya. Kita kan berimajinasi apa? Itu ada realitasnya di luar. Cuma ada yang akal kita kesampaian, ada enggak. Bukan enggak masuk akal, masuk akal. Akalnya enggak nyampe, bukan berarti dia enggak ada.